Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dengan NPM 2435103. Pada video ini saya akan menjelaskan perbandingan dari 5 jenis model STLC yang ada, yaitu waterfall, spiral, incremental, RAD, dan agile model. Yang mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang apa itu STLC dan jenis-jenisnya. Nah, di sini saya akan membandingkan antara kelima jenis model tersebut, yaitu ada waterfall, spiral, incremental, RAD, dan agile model. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali secara singkat tentang pengertian dari tiap-tiap jenis model dan serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama, pada waterfall model. Nah, waterfall model adalah model SDLC yang linier dan berurutan, yang mana artinya setiap tahap itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jadi eh, kalau ketika kita ingin lanjut ke tahap berikutnya, kita itu harus menyelesaikan terlebih dahulu tahap sekarang ini. Nah, kelebihan dari waterfall model ini, yang pertama, strukturnya itu jelas dan mudah dipahami, yang mana ini cocok untuk pemula. Kemudian dokumentasinya itu lengkap. Nah, setiap tahap itu terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian kelebihan lainnya yaitu manajemen proyek lebih mudah, yang mana timeline dan progresnya ini bisa diprediksi. Kemudian yang keempat, eh, dia ini cocok untuk kebutuhan yang stabil. Nah, kemudian kekurangan dari waterfall model ini. Nah, selain kelebihan tadi, waterfall model ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang diantaranya, yang pertama itu sulit menerima perubahan. Nah, kalau ada perubahan di tengah jalan, dia itu harus mengulang dari awal. Nah, kemudian feedback user menjadi terlambat. Nah, user itu baru melihat hasilnya itu di akhir. Nah, kemudian kekurangan berikutnya, risiko kesalahannya itu besar. Nah, jika dia itu salah di awal, maka efeknya itu bisa ke semua tahap. Nah, kemudian kekurangan lainnya, dia ini tidak fleksibel. Nah, waterfall model ini tidak cocok untuk proyek yang bersifat dinamis. Nah, kita lanjut. Berikutnya ada spiral model. Nah, spiral model ini adalah kombinasi dari model iteratif dan waterfall dengan fokus besarnya itu pada analisis risiko. Nah, pengembangan dilakukan dalam pengulangan atau spiral. Nah, apa saja kelebihan dari spiral model ini? Nah, yang pertama yaitu manajemen risiko sangat baik. Nah, yang mana setiap tahap itu selalu ada analisis risiko. Kemudian model ini juga cocok untuk proyek besar dan kompleks. Kemudian fleksibel terhadap perubahan. Nah, model ini bisa direvisi di setiap iterasi sehingga membuatnya menjadi fleksibel. Kemudian feedback user lebih cepat. Nah, karena ada evaluasi di setiap loopingannya. Kemudian dia ini cocok untuk proyek high risk atau risiko tinggi. Misalnya sistem keuangan, keamanan, dan lain-lain yang dia ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Nah, selain itu, spiral model ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, model ini sangat kompleks, yaitu sulit dipahami untuk pemula. Nah, kemudian biayanya juga mahal karena banyak iterasi dan analisis. Kemudian butuh ekspertise yang tinggi. Nah, model ini tidak cocok untuk tim kecil atau pemula karena dia ini membutuhkan ekspertise yang tinggi. Kemudian sulit dalam manajemen waktu karena model ini tidak linear, tidak bertahap, tidak berurutan. Kemudian lanjut ke model berikutnya, yaitu ada incremental model. Nah, incremental model ini adalah
di mana perangkat perangkat lunak ini dipecah menjadi beberapa bagian-bagian kecil atau increment. Nah, setiap bagian ini dikembangkan melalui siklus SDLC penuh sehingga produk itu selesai secara utuh. Nah, misalnya di sini kebutuhannya itu dari requirement itu dipecah menjadi 3 modul. Nah, di tiap-tiap modulnya ini eh, dikembangkan melalui siklus SDLC penuh. Sini ada desain development, coding, testing, dan implementasinya. Sehingga eh, produk itu hasilnya itu selesai secara utuh. Nah, kemudian apa saja kelebihan dari incremental model ini? Yang pertama, yaitu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Nah, kebutuhan dan persyaratan lebih mudah disesuaikan karena pengerjaannya itu dilakukan secara bertahap. Kemudian identifikasi dan perbaikan bug-nya akan lebih mudah karena model ini akan melakukan pengujian secara bertahap setiap merilis software-nya. Kemudian dia ini lebih fleksibel karena dikerjakan dalam beberapa tahap. Kemudian yang keempat, klien itu dapat dengan mudah memonitor progres dari proyek tersebut, sehingga membuatnya akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan klien. Nah, kemudian model ini juga meminimalisir risiko kegagalan secara keseluruhan. Kenapa? Karena setiap modul itu akan dikerjakan secara terpisah. Kemudian kelebihan lainnya, dia ini menghasilkan produk yang memiliki fitur lengkap karena adanya penyempurnaan berkala sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian dia ini juga akan lebih efisien, yaitu dapat menghemat sumber daya karena pengembangan software dengan model ini itu tidak memerlukan jumlah tim yang banyak. Nah, terlepas dari kelebihan incremental model ini, dia juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama itu dia itu memerlukan perencanaan yang baik agar tidak terjadi gangguan serius pada tahap pengerjaannya atau eh, eh, untuk meminimalisir kegagalan produk. Nah, kekurangan lainnya, dia ini membutuhkan koordinasi tim yang baik agar tidak terjadi miscommunication dalam pengembangan software-nya. Nah, kekurangan lainnya yaitu jika ada masalah di satu unit atau di satu model, maka dia itu harus memperbaiki semua unitnya atau semua modelnya. Nah, kemudian setelah incremental model tadi, model berikutnya ada Rapid Rapid Application Development atau RAD. Nah, RAD ini adalah model SDLC yang menekankan kecepatan pengembangan, prototyping, dan feedback langsung dari usernya. Nah, intinya RAD ini dibuat dengan cepat, kemudian ditunjukkan ke user, kemudian setelah itu direvisi, lalu diulangi. Nah, apa saja kelebihan dari RAD ini? Nah, kelebihan dari RAD ini yang pertama, dia itu dapat menggunakan kembali komponen yang ada, yaitu reusable object sebelumnya sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Kemudian RAD ini integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Kemudian kelebihan lainnya, dia ini untuk penyesuaian kebutuhan dan keinginan user itu jadi lebih mudah. Kemudian dia juga ini memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Kemudian kekurangan dari RAD ini, yang pertama, dia memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai. Kemudian dia juga memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang atau developer dan stakeholder. Kemudian dia juga hanya cocok untuk diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki singkat, waktu pekerjaan yang singkat. Nah, kemudian dia juga nih hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah.
Nah, setelah tadi RAD, kemudian model berikutnya ada Agile Model. Nah, Agile Model ini adalah model SDLC yang menekankan iteratif dan incremental, fokus pada kolaborasi tim dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Nah, pengembangan Agile Model ini dilakukan dalam siklus pendek yang disebut sprint. Nah, biasanya dia ini 1 sampai 4 minggu. Nah, kelebihan dari Agile Model ini. Nah, yang pertama, perubahan dapat dengan cepat ditangani. Kemudian proses pengembangannya, eh, perangkat lunaknya ini membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak memerlukan sumber daya yang besar. Kemudian klien juga dapat memberikan feedback kepada pengembang dalam proses pembuatan program, sehingga ini akan sangat membantu. Nah, kemudian kekurangannya, yang pertama dia itu membutuhkan komunikasi tim yang intens. Nah, agile model ini sangat bergantung pada komunikasi aktif antar divisi. Nah, jika kolaborasi tidak berjalan dengan baik antar divisi, maka proses pengembangannya itu bisa terhambat. Kemudian kekurangan keduanya yaitu kurang cocok untuk kebutuhan yang sangat stabil. Nah, proyek dengan requirement yang jarang berubah tidak selalu membutuhkan agile. Nah, kita bisa menggunakan metode lain seperti waterfall yang lebih efisien. Nah, kekurangan lainnya, eh, agile model ini seringkali lebih minim dokumentasi. Kenapa? Karena agile model ini lebih fokus pada sistem yang berjalan dibanding dokumentasi lengkap. Nah, jika tidak dikontrol, eh, kita itu bisa lupa untuk mendokumentasikannya. Nah, hal ini dapat menyulitkan kebutuhan maintenance jangka panjang nantinya. Nah, setelah kita membahas pengertian dari tiap-tiap model serta kelebihan dan kekurangannya, di sini kita akan membandingkan dari kelima model tersebut. Nah, eh, dari kelima model tersebut, nah dapat kita lihat bahwa masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Contohnya di sini, waterfall model, dia itu memiliki fleksibilitas yang rendah dengan risiko rendah dan kecepatan yang lambat. Nah, waterfall ini cocok untuk web sederhana dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti website profil perusahaan atau website informasi kampus. Nah, hal ini karena fitur yang dibutuhkan sudah pasti ya, jarang berubah dan tidak memerlukan update secara berkala, sehingga model linear seperti waterfall sangat cocok digunakan. Nah, kemudian model berikutnya yaitu spiral. Nah, spiral ini memiliki fleksibilitas tinggi dengan risiko yang sangat baik. Nah, spiral model ini cocok untuk sistem yang kompleks dan memiliki risiko tinggi. Contohnya seperti apa? Seperti sistem perbankan online atau aplikasi fintech. Nah, hal ini karena sistem tersebut membutuhkan analisis risiko yang mendalam, terutama terkait keamanan data dan transaksi, sehingga model spiral ini yang fokus pada manajemen risiko itu sangat sesuai untuk tersebut. Nah, kemudian model incremental model. Nah, incremental model ini cocok untuk aplikasi yang dikembangkan secara bertahap. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aplikasi sistem informasi kampus. Misalnya dimulai dari fitur login, lalu ditambahkan fitur KRS, kemudian pembayaran dan seterusnya. Nah, model ini juga cocok karena memungkinkan pengembangan dilakukan sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Nah, kemudian model berikutnya ada RAD. Nah, RAD ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan risiko rendah. Nah, RAD ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengembangan cepat. Contohnya itu seperti website startup dan uh, atau landing page bisnis online. Nah, hal ini karena RAD memungkinkan pembuatan prototipe dengan cepat dan langsung mendapatkan feedback dari user atau dari user untuk perbaikan. Nah, kemudian model berikutnya ada Agile model. Nah, Agile model ini memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dengan risiko yang sedang. Nah, Agile ini cocok untuk aplikasi modern yang terus berkembang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aplikasi e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya
atau aplikasi mobile seperti media sosial. Nah, kenapa? Karena aplikasi tersebut membutuhkan update fitur secara terus-menerus dan harus cepat beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Nah, eh, dari perbandingan tadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada model SDLC yang paling baik secara mutlak. Nah, pemilihan model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek, skala sistem, serta kemampuan tim pengembang. Nah, karena eh, tiap-tiap model SDLC itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.